Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama Ibu Sarah Mustika Aldila. Kalian cukup panggil Ibu Sarah. Di sini Ibu akan membersamai kalian di pelajaran Tahsin Quran di kelas 7. Baik, mungkin sebelum kita memulai ada beberapa yang bertanya atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, apa sih tahsin Quran itu? Ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang belum tahu ya apa itu tahsin Quran. Ya, adapun sebagian yang sudah tahu, alhamdulillah, berarti kita bimbing teman-teman yang belum tahu apa itu tahsin Quran, ya. Baik, sebelum kita memperdalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja kompetensi dasar dan kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan. Di sini kita harus mengenalnya terlebih dahulu ya. Apa sih tahsin itu? Nah, di sini ada pengertian atau definisinya ya. Nah, kata tahsin berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan ya. Nah, ini dari huruf Latinnya. Kemudian supaya kita terbiasa membaca tulisan Arab ya, supaya juga kita bisa lebih mencintai bahasa Arab. Hasana yuhasinu tahsinan yang memiliki persamaan makna dengan jawada yujawidu tajwidan, tajwid. Nah, maka maknanya adalah untuk memperbagus dan memperindah. Nah, memperbagus dan memperindah apa, Bu? Di sini tahsin atau tajwid menurut istilah adalah untuk memperbagus dan memperindah bacaan Al-Quran agar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, saya masih juz amma Bu, bagaimana? Saya masih iqra Bu, bagaimana? Nah, sama saja semuanya harus dipelajari ilmunya gitu ya. Bagaimana caranya memperbaiki bacaan Al-Quran, bacaan juz amma tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada urgensi tahsin Quran ya. Apa sih urgensi tahsin Quran itu? Yaitu pentingnya mempelajari tahsin Quran. Nah, di sini bisa kita baca ya. Apabila kita membaca Al-Quran dan kita tahu bacaan kita masih banyak kesalahan, kekeliruan, atau bahkan belepotan, namun tidak ada upaya atau usaha dari kita untuk memperbaikinya, maka bukan pahala yang kita dapat. Justru kita bisa mendapat dosa. Loh, kok kenapa? Udah capek-capek, mungkin sudah ada yang terbiasa membaca Al-Quran 1 juz gitu ya. Sudah capek-capek baca 1 juz, tapi bukannya mendapat pahala, malah mendapat dosa. Mungkin dari bacaannya tersebut masih ada kesalahan ya, karena kesalahan membaca Al-Quran bisa menyebabkan perubahan makna, perubahan artinya gitu ya. Maka itu yang menyebabkan kenapa bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Nah, ada 2 kesalahan nih yang mesti kita hindari. Kesalahan apa saja itu? Yang pertama yaitu kesalahan lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas ya, jelas terdengar gitu ya, sangat berdampak gitu ya kesalahannya. Kesalahan jali meliputi pengucapan huruf yang salah, seperti mengucapkan huruf ain tetapi yang keluar dari mulut adalah bunyi huruf hamzah ya. Huruf ain itu kan kita baca a gitu ya, tapi yang keluar malah bunyi A. Nah, itu yang salah. Harus dibetulkan. Nah, sama dengan ketika mengucapkan huruf sod, yang keluar malah huruf sin. Ya, so
malah huruf sa yang keluar. Itu kan jelas terdengar berbeda, ya, harus dibetulkan. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu lahan khofi, kesalahan yang samar. Kesalahan khofi ini tidak terlalu jelas, tidak terlalu nampak terdengar. Jadi bisa disebut kesalahan yang samar. Nah, lahan khofi ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan kaidah tajwidnya. Seperti tidak mengidghamkan nun, padahal setelahnya ada huruf waw atau ya. Baik, di sini ada contohnya ya. Yang pertama yaitu lahan jali. Contohnya huruf ta pada kata an'amta, ya. Taknya berubah menjadi ti, maka akan menyalahi artinya. Ya, contohnya nih, ada bacaan benar ya dan bacaan salah. Bacaan benar yaitu an'amta, sedangkan bacaan salah an'amti. Ya. Kemudian contoh lahan khofi yang tidak mengidghamkan nun, padahal setelahnya ada huruf waw atau ya, atau ada huruf kaf dan semisalnya. Nah, di sini ada contohnya lagi. Bacaan benar mangkana. Ya. Bacaan salahnya mangkana. Gitu ya. Jadi tidak ada dengungnya gitu. Nah, kemudian di sini ada pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, yaitu haram. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid, secara keseluruhan perubahan ini diharamkan, walaupun tidak sampai mengubah makna. Perubahan yang mana, Bu? Yang tadi, lahan khofi. Lahan khofi ini adalah kesalahan yang samar tadi ya, walaupun tidak sampai mengubah makna atau mengubah artinya, akan tetapi dapat merusak dan mengurangi keindahan bacaan Al-Quran, keindahan Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara tahsin dan tajwid nih yang harus kita tahu. Tahsin dan tajwid secara pengertian memang memiliki kesamaan, ya. Tetapi dari segi penggunaannya, kata tahsin dan tajwid saat ini mempunyai perbedaan gitu ya. Ada perbedaan antara kata tahsin dan tajwid. Kalau tahsin itu cenderung digunakan untuk memperbaiki, memperindah bacaan Al-Quran, ya, biasanya memakai irama gitu ya, lagam gitu. Nah, kemudian kalau tajwid ini adalah lebih sering digunakan untuk pembahasan teorinya gitu, pembahasan teori tajwidnya begitu. Nah, sudah sampai di sini dulu ya. Pertemuan pertama ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, selalu semangat terus belajar ya. Berdoa bersama-sama semoga kita bisa segera bertemu secara langsung ya. Jangan lupa diulang lagi, dilihat terus videonya supaya hafal gitu ya, apa sih tahsin itu. Baik, untuk pertemuan perdana ini cukup sampai di sini dulu. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya. Semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.